PSSI sedang mengupayakan untuk menambahkan ada penambahan pemain diaspora. Dan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Piala Asia 2027 memang masih jauh. Tapi John Hartman ternyata sudah bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan. 6 pemain diaspora disebut segera disumpah dan proyek besar Garuda mulai memasuki fase paling menegangkan. Fokus bukan lagi sekadar menang di laga uji coba, melainkan membangun monster baru sepak bola Indonesia yang siap mengguncang Asia. Bahkan 2 bintang Mozambik sampai ikut angkat bicara melihat langkah agresif yang sedang dilakukan PSSI. Pertanyaannya sekarang, apakah inilah awal lahirnya timnas Indonesia paling mengerikan sepanjang sejarah? John Hartman benar-benar mendapat full squad tanpa banyak pemain absen. 6 diaspora baru datang, strategi baru mulai disusun, dan Indonesia bukan lagi sekadar menyiapkan tim, tapi sedang membangun senjata untuk menghadapi grup neraka Piala Asia 2027. Di saat Jai Itzes diragukan tampil dan beberapa pemain masih pemulihan cedera, Hartman justru punya rencana yang bisa membuat Oman dan Mozambik jadi panggung lahirnya wajah baru Garuda. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal timnas Indonesia paling komplit yang pernah kita lihat? John Hartman akhirnya mulai membuka arah besar proyek timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Dalam sejumlah pernyataannya, pelatih asal Kanada itu menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 fokus utama Garuda bukan sekadar mengejar kemenangan instan atau mencari sensasi sesaat, melainkan membangun pondasi tim yang benar-benar kuat dan stabil demi menghadapi kerasnya persaingan Piala Asia 2027. Hartman memahami bahwa Indonesia kini sedang berada di fase penting perkembangan sepak bola nasional. Karena itulah setiap keputusan harus dilakukan secara bertahap, penuh perhitungan, dan tidak boleh gegabah. Setelah fondasi itu terbentuk barulah Indonesia mulai berbicara lebih serius mengenai target jangka panjang yang lebih besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2030. Di balik pernyataan tersebut, muncul kabar yang langsung membuat publik sepak bola Indonesia geger. Program naturalisasi ternyata belum berhenti. Justru PSSI bersama Hartman disebut sedang mempercepat proses 6 pemain diaspora baru yang diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan utama Garuda. Menariknya lagi, beredar informasi bahwa ke-6 pemain itu berpeluang menjalani sumpah kewarganegaraan dalam waktu dekat. Momentum ini dianggap sangat ideal karena kompetisi Eropa musim 2025-2026 segera berakhir sehingga para pemain memasuki masa libur dan lebih mudah mengikuti seluruh tahapan administrasi maupun pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Saat ini nama yang paling banyak dibicarakan tentu saja Luc Vickeri dan Michel Lebiake. 2 pemain muda tersebut dikabarkan sedang dipacu agar bisa segera memperkuat Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Namun di balik 2 nama itu, muncul pula spekulasi lebih besar bahwa Hartman bisa saja menghadirkan kejutan dengan menambah pemain lain secara serentak. Jika hal itu benar terjadi, maka laga melawan Oman dan Mozambik bukan lagi sekadar pertandingan persahabatan biasa, melainkan laboratorium strategi pertama bagi proyek baru timnas Indonesia. Meski demikian, tidak sedikit pengamat yang memprediksi bahwa skuad Indonesia yang benar-benar full tim termasuk tambahan 6 pemain baru justru akan diuji secara maksimal pada FIFA ASEAN Cup September hingga Oktober nanti. Turnamen tersebut dinilai menjadi waktu paling tepat untuk melihat chemistry sesungguhnya antara pemain lokal, diaspora lama, dan naturalisasi generasi baru sebelum memasuki medan sesungguhnya di Piala Asia 2027. Hartman tampaknya tidak ingin terburu-buru. Ia ingin setiap pemain memahami sistem, karakter permainan, serta mental bertanding yang diinginkannya agar Indonesia tidak hanya kuat di atas kertas tetapi juga berbahaya di lapangan. Ambisi besar Indonesia ternyata ikut mendapat perhatian dari luar negeri. 2 pemain utama timnas Mozambik yakni Geni Catamo dan Reinildo Mandava disebut menilai langkah yang dilakukan Indonesia sebagai proyek yang sangat menarik dan positif. Menurut mereka, perpaduan antara talenta lokal dan pemain diaspora merupakan cara modern untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional selama dijalankan dengan arah yang jelas. Pernyataan itu membuat laga Indonesia melawan Mozambik di Stadion GBK nanti terasa semakin panas. Sebab Mozambik sendiri bukan tim sembarangan. Mereka datang dengan banyak pemain yang berkarir di Eropa dan siap menguji seberapa jauh perkembangan Garuda di bawah kepemimpinan John Hartman. Kini atmosfer optimisme mulai terasa semakin kuat di kalangan supporter Indonesia. PSSI tidak lagi sekadar membangun tim untuk satu turnamen, melainkan sedang mencoba menciptakan identitas baru sepak bola nasional yang lebih modern, lebih kompetitif, dan mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Jika 6 pemain baru benar-benar bergabung dan strategi Hartman berjalan sesuai rencana, maka tahun 2026 bisa menjadi titik awal lahirnya timnas Indonesia generasi baru yang bukan hanya ditakuti di Asia Tenggara, tetapi juga mulai diperhitungkan oleh kekuatan besar Asia. Namun di balik proyek naturalisasi dan kedatangan pemain diaspora, John Hartman ternyata juga memberi perhatian besar terhadap perkembangan pemain dari Liga Domestik Indonesia. Karena bagi Hartman, membangun timnas yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan pemain keturunan atau nama besar dari luar negeri. Ia juga ingin meningkatkan level pemain lokal agar mampu bersaing di standar sepak bola modern. Menariknya, pelatih yang dikenal tegas itu rupanya memiliki filosofi dan standar sendiri dalam memilih pemain. Hartman tidak hanya melihat popularitas atau pengalaman panjang di kompetisi domestik,
tetapi lebih fokus pada potensi jangka panjang yang bisa berkembang menjadi aset besar timnas Indonesia. Dikutip dari berbagai pernyataannya, Hertman mengaku lebih tertarik memantau pemain berusia di bawah 28 tahun dibanding pemain yang sudah berada di rentang usia 28 sampai 36 tahun. Bukan karena pemain senior tidak punya kualitas, tetapi karena menurutnya Indonesia membutuhkan investasi talenta muda yang masih bisa berkembang, belajar, dan ditempa menuju level internasional. Selama beberapa bulan berada di Indonesia, Hertman mengaku sengaja menghabiskan banyak waktu untuk melihat langsung perkembangan para pemain muda. Dalam pandangannya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan bakat. Masalahnya adalah bagaimana bakat itu diarahkan dan diberi tantangan agar tidak berhenti berkembang terlalu cepat. Hertman juga secara terbuka menegaskan bahwa pemain Indonesia harus mulai berani keluar dari zona nyaman dan mencoba karir di luar negeri. Menurutnya, bermain abroad bukan sekadar soal gaji atau status, tetapi soal pembentukan mental, disiplin, dan kemampuan bertanding di lingkungan yang jauh lebih kompetitif. Ia melihat bagaimana pemain yang berkarir di luar negeri biasanya mengalami peningkatan dari sisi taktik, fisik, hingga cara berpikir di lapangan. Karena itulah Hertman berharap akan semakin banyak pemain lokal Indonesia yang berani menembus liga luar negeri seperti yang sudah dilakukan beberapa pemain muda berbakat sebelumnya. Baginya, Indonesia tidak cukup hanya memiliki 1 atau 2 nama yang berhasil abroad. Garuda membutuhkan gelombang baru talenta yang mampu menembus batas dan membuktikan kualitas Indonesia di panggung sepak bola dunia. Namun realita di lapangan ternyata tidak selalu mudah. Banyak penggemar sepak bola Indonesia memahami bahwa peluang abroad sebenarnya terbuka, tetapi tidak sedikit pemain yang akhirnya menolak kesempatan tersebut. Alasannya beragam. Ada yang mempertimbangkan faktor finansial karena merasa lebih nyaman bermain di liga domestik, ada yang kesulitan beradaptasi dengan bahasa dan budaya baru, hingga persoalan makanan dan keluarga yang sering memicu rasa homesick. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan sepak bola nasional, karena karir luar negeri seringkali membutuhkan pengorbanan besar sebelum akhirnya membuahkan hasil. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Hertman dan banyak pengamat menilai masih ada persoalan mindset yang harus dibenahi dari pemain muda Indonesia. Penyakit star syndrome atau merasa cepat puas setelah mendapat popularitas dan sorotan media dianggap masih menjadi hambatan serius. Sebagian pemain muda terkadang terlalu nyaman dengan status bintang di level lokal sehingga kehilangan rasa lapar untuk berkembang lebih jauh. Padahal di level internasional, nama besar tidak pernah menjadi jaminan. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, disiplin, mental kuat, dan keberanian menghadapi tekanan. Karena itulah Hertman ingin membangun budaya baru di timnas Indonesia, di mana pemain dipilih bukan karena popularitas atau gaya hidup, melainkan karena kualitas, karakter, dan semangat berkembang yang benar-benar sesuai dengan visi besar Garuda menuju Piala Asia 2027 dan mimpi lebih jauh menuju Piala Dunia 2030. Namun justru disinilah John Hertman mulai menunjukkan ketegasannya sebagai arsitek baru timnas Indonesia. Ia tidak ingin skuad Garuda diisi pemain yang hanya mencari pengakuan, terlalu banyak gaya, atau cepat puas setelah mendapat sorotan publik. Dalam filosofi Hertman, timnas Indonesia adalah tempat bagi pemain yang lapar akan prestasi dan siap bekerja keras tanpa harus bergantung pada popularitas. Karena itu, setiap pemain yang dipanggil ke tim nasional harus membuktikan kualitasnya lewat performa nyata, bukan sekadar nama besar atau status selebritas sepak bola di media sosial. Pendekatan tegas ini perlahan mulai mengubah atmosfer di internal timnas Indonesia. Hertman ingin membangun budaya kompetisi yang sehat dan keras, di mana tidak ada pemain yang merasa aman hanya karena pernah menjadi bintang atau memiliki pendukung besar. Semua pemain harus bertarung memperebutkan tempat mereka sendiri. Bahkan kabarnya, pelatih asal Kanada tersebut lebih menyukai pemain yang memiliki karakter pekerja keras, disiplin tinggi, dan rela berjuang untuk berkembang dibanding pemain yang terlalu sibuk membangun citra diri di luar lapangan. Baginya, sepak bola modern tidak memberi ruang bagi mental manja atau pemain yang hanya hidup dari reputasi masa lalu. Filosofi inilah yang disebut menjadi salah satu alasan kenapa Hertman begitu agresif mencari pemain muda dan diaspora yang terbiasa dengan kultur kompetisi Eropa. Ia ingin membawa standar baru ke dalam skuad Garuda. Pemain yang datang ke timnas harus siap menerima tekanan, persaingan, dan tuntutan tinggi demi mencapai target besar Indonesia di masa depan. Karena menurut Hertman, Piala Asia 2027 bukan sekadar turnamen biasa. Itu adalah ujian pertama untuk melihat apakah Indonesia benar-benar siap naik level menjadi kekuatan baru Asia, atau masih terjebak dalam pola lama yang membuat perkembangan berhenti di tengah jalan. Situasi ini pun membuat persaingan di skuad Garuda diprediksi semakin panas. Dengan hadirnya 6 pemain diaspora baru, perkembangan pemain lokal muda, serta ketatnya seleksi yang diterapkan Hertman, tidak ada lagi jaminan tempat di timnas Indonesia. Nama besar tidak cukup. Pengalaman panjang pun belum tentu aman. Yang menentukan hanyalah performa, mental, dan komitmen terhadap lambang Garuda di dada. Dan dari sinilah publik mulai melihat bahwa proyek besar Hertman ternyata bukan hanya soal naturalisasi atau strategi pertandingan, tetapi juga soal mengubah mentalitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kini perhatian mulai tertuju ke bulan Juni, saat Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik dalam FIFA Matchday yang diprediksi menjadi panggung pertama pembuktian filosofi baru John Hertman. Banyak yang percaya 2 pertandingan itu akan menjadi lebih dari sekadar laga uji coba. Disitulah publik bisa melihat siapa pemain yang benar-benar cocok dengan standar keras Hertman, siapa yang siap bertahan dalam persaingan brutal,
dan siapa yang justru mulai tersingkir dari proyek besar Garuda menuju Piala Asia 2027. Di balik hiruk-pikuk proyek naturalisasi dan kedatangan pemain diaspora baru, ada satu hal yang diam-diam membuat John Hartman mulai optimistis. Untuk pertama kalinya sejak era pergantian pelatih timnas Indonesia, peluang menghadirkan skuad yang benar-benar lengkap mulai terbuka. Selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia hampir tidak pernah menikmati kemewahan tampil dengan full skuad. Selalu ada hambatan yang datang silih berganti. Kadang cedera, jadwal klub, proses administrasi, hingga masalah kebugaran yang membuat pelatih tidak pernah benar-benar bisa menguji kekuatan terbaik Garuda secara utuh. Namun situasinya kini perlahan berubah. Jika 6 pemain diaspora baru benar-benar selesai diproses dan tiba bersamaan di Indonesia, maka Hartman akan memiliki jauh lebih banyak opsi dibanding sebelumnya. Kondisi itu tentu sangat penting karena pelatih asal Kanada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyukai fleksibilitas taktik dan pendekatan berbeda untuk setiap lawan. Dalam skenario ideal, laga melawan Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni nanti bukan sekadar uji coba biasa, tetapi menjadi laboratorium strategi pertama bagi Hartman. Ia bisa mencoba satu pendekatan melawan Oman dengan pressing ketat dan organisasi bertahan yang disiplin, lalu memakai pendekatan berbeda saat menghadapi Mozambik yang dikenal agresif dan kuat secara fisik. Dengan begitu evaluasi tim akan jauh lebih jelas dan objektif. Meski demikian, tantangan tetap ada. Beberapa pemain masih menjalani pemulihan cedera sehingga belum tentu tampil penuh pada bulan Juni nanti. Rumor mengenai kondisi Jai Idzes juga menjadi perhatian besar publik. Kapten lini belakang Garuda disebut masih mengalami gangguan di bagian tumit yang membuat peluangnya hadir ke Jakarta menjadi tanda tanya. Tentu harapan semua pihak adalah Jai bisa segera pulih dan kembali memimpin pertahanan Indonesia. Tetapi jika situasi belum memungkinkan, Hartman tampaknya sudah menyiapkan alternatif yang tidak kalah menarik. Nama Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner diprediksi bisa membentuk trio pertahanan yang solid untuk menjaga kestabilan lini belakang Garuda. Yang membuat banyak supporter semakin penasaran adalah kemungkinan masuknya Tristan Gojjer apabila proses naturalisasinya selesai tepat waktu. Pemain muda yang punya fleksibilitas tinggi itu disebut berpeluang langsung ditempatkan di sisi kanan pertahanan atau wingback modern sesuai kebutuhan strategi Hartman. Kehadirannya dianggap penting karena Indonesia membutuhkan pemain dengan mobilitas tinggi dan kemampuan bertahan sekaligus membantu serangan secara cepat. Disinilah terlihat bahwa Hartman tidak sekadar mencari nama besar, tetapi pemain yang benar-benar sesuai dengan sistem permainan yang ingin ia bangun. Sementara itu perhatian terbesar tentu tertuju pada lini depan. Banyak pendukung Garuda mulai membayangkan lahirnya kombinasi menyerang yang selama ini sulit diwujudkan Indonesia. Ula Romeni diprediksi tetap menjadi pusat permainan dengan karakter mobilitas tinggi dan kemampuan membuka ruang. Di sekelilingnya, muncul nama Dion Zandenberg sebagai striker nomor 9 yang kuat di kotak penalti serta Luc Vickeri yang memiliki kecepatan dan agresivitas untuk menyerang dari sisi lapangan. Ditambah lagi sosok Laurin Ulrich sebagai gelandang serang kreatif yang mampu menghubungkan lini tengah dan depan. Kombinasi ini membuat skema serangan Indonesia mulai terlihat lebih modern dan sulit ditebak lawan. Tetapi pada akhirnya, seperti yang sering dikatakan banyak pecinta sepak bola, kualitas pemain saja tidak selalu menjamin kemenangan. Sepak bola kadang menghadirkan ironi yang aneh. Ada tim hebat yang gagal karena ego dan ada tim biasa yang menang karena rasa saling percaya. Dan mungkin itulah yang saat ini sedang dibangun John Hartman secara perlahan. Bukan sekadar kumpulan pemain mahal atau diaspora Eropa, melainkan budaya baru yang membuat seluruh skuad bergerak ke arah yang sama. Karena percuma punya banyak pemain hebat jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang bukan hanya deep squad, tetapi squad that fix for each other. Tim yang sebelum kick-off saja sudah membuat lawan berpikir dua kali karena aura dan mentalitasnya terasa berbeda. Maka beberapa bulan ke depan bisa menjadi periode yang sangat menentukan. Proyek besar tidak selalu langsung terlihat hasilnya di awal. Kadang ia tumbuh diam-diam, dibangun lewat proses panjang, dan baru terasa ketika semuanya sudah terlambat untuk dihentikan lawan. Dan siapa tahu, beberapa tahun dari sekarang, publik Indonesia akan melihat masa ini sebagai titik awal ketika Garuda benar-benar mulai berubah. Bukan karena keberuntungan, bukan karena sensasi sesaat, tetapi karena Indonesia akhirnya serius membangun masa depan sepak bolanya sendiri. Namun satu hal yang mulai membuat publik semakin penasaran adalah bagaimana John Hartman nantinya membagi peran ketika seluruh pemain baru benar-benar sudah tersedia. Karena selama ini Indonesia hampir selalu dipaksa beradaptasi akibat absennya satu atau dua pemain penting. Situasi tersebut membuat banyak strategi tidak pernah diuji secara maksimal. Tetapi jika FIFA Matchday bulan Juni nanti menghadirkan skuad yang jauh lebih lengkap, maka untuk pertama kalinya Hartman bisa melihat wajah asli kekuatan Garuda. Bukan lagi tim yang bermain dengan tambal sulam, melainkan tim yang dibangun sesuai rencana besar sejak awal. Laga melawan Oman dan Mozambik pun diprediksi menjadi titik yang sangat penting. Hartman diyakini tidak akan memakai pendekatan yang sama untuk dua lawan berbeda tersebut. Oman yang terkenal disiplin dan rapi dalam organisasi permainan kemungkinan akan dilawan dengan kontrol lini tengah dan transisi cepat agar Indonesia mampu keluar dari tekanan. Sementara Mozambik dengan karakter fisik kuat dan agresivitas ala Afrika mungkin membutuhkan intensitas lebih tinggi serta duel yang keras sejak menit awal. Karena itulah dua pertandingan ini sangat penting, bukan hanya untuk mencari kemenangan tetapi membaca pemain mana yang paling cocok dengan sistem baru timnas Indonesia. Di balik itu semua,
Muncul keyakinan bahwa Hertman sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar starting 11. Ia ingin menciptakan dua lapis kekuatan yang sama-sama kompetitif. Artinya Indonesia tidak lagi bergantung pada satu nama atau satu posisi tertentu. Jika satu pemain cedera, kualitas tim tidak langsung turun drastis. Filosofi seperti ini lazim dipakai negara-negara besar yang sukses menjaga konsistensi mereka di turnamen internasional. Dan inilah yang selama bertahun-tahun sering menjadi kelemahan Indonesia, terlalu bergantung pada pemain tertentu hingga ketika satu nama hilang, keseimbangan tim ikut goyah. Karena itu kehadiran 6 pemain diaspora baru dipandang bukan sekadar menambah kemewahan skuad, melainkan memperdalam persaingan internal. Hertman ingin semua pemain sadar bahwa tidak ada tempat yang aman di timnas Indonesia. Bahkan pemain inti sekalipun harus terus membuktikan diri. Situasi seperti ini diakini akan meningkatkan level kompetisi di dalam tim dan memaksa setiap pemain tampil lebih disiplin serta konsisten. Pada akhirnya yang diuntungkan bukan individu, tetapi Garuda secara keseluruhan. Yang juga menarik, sejumlah supporter mulai membayangkan bagaimana atmosfer timnas nanti jika proyek ini benar-benar berhasil. Indonesia bukan hanya memiliki pertahanan yang lebih kokoh dan lini tengah yang kreatif, tetapi juga lini serang yang bisa membuat lawan kehilangan rasa nyaman sejak menit awal. Ula Romeni tidak lagi berjalan sendirian. Dion Zandenberg, Luke Vickery, hingga kemungkinan munculnya Mitchell Lebeaker memberi warna baru pada skema serangan Garuda. Ini adalah sesuatu yang jarang dimiliki Indonesia di masa lalu, yakni kedalaman serangan dengan karakter pemain yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Dan mungkin inilah alasan kenapa Hertman tampak begitu sabar menjalani proses. Ia tahu membangun tim besar tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Kadang yang dibutuhkan bukan gebrakan besar di depan kamera, tetapi pekerjaan sunyi di belakang layar. Mulai dari seleksi pemain, pembentukan mental, penyatuan karakter, hingga memastikan seluruh skuad berjalan menuju arah yang sama. Karena saat semua bagian itu akhirnya menyatu, Indonesia bukan hanya datang ke Piala Asia 2027 untuk meramaikan persaingan, tetapi datang dengan keyakinan bahwa Garuda juga punya hak untuk bermimpi lebih tinggi dari sebelumnya. Namun proyek besar timnas Indonesia yang sedang dibangun John Hertman ternyata bukan hanya ramai dibicarakan di dalam negeri. Media-media negara tetangga kini mulai ikut menyoroti perkembangan Garuda dengan nada yang bercampur antara penasaran, waspada, hingga penuh tanda tanya. Kehadiran pemain diaspora baru, strategi naturalisasi yang terus bergerak, serta kemungkinan hadirnya skuad penuh di FIFA Matchday Juni membuat nama Indonesia perlahan kembali menjadi topik hangat di Asia Tenggara. Dan menariknya, sorotan itu tidak semuanya bernada meremehkan seperti beberapa tahun lalu. Kini banyak yang mulai melihat Indonesia sebagai ancaman yang sedang tumbuh diam-diam. Di Thailand misalnya, beberapa media dan pengamat sepak bola mulai mempertanyakan seberapa jauh proyek besar PSSI bisa mengubah peta persaingan ASEAN. Mereka memahami bahwa Indonesia saat ini tidak lagi hanya mengandalkan semangat dan dukungan supporter, tetapi mulai membangun tim dengan pendekatan modern melalui perpaduan pemain lokal, diaspora, dan filosofi pelatih yang jelas. Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu penguasa sepak bola Asia Tenggara tentu tidak bisa menganggap remeh perkembangan tersebut. Apalagi Indonesia dan Thailand diproyeksikan bertemu dalam atmosfer persaingan yang semakin panas menuju Piala Asia 2027 maupun turnamen kawasan. Sementara dari Vietnam, reaksi yang muncul cenderung lebih emosional dan penuh perdebatan. Beberapa media serta pengamat sepak bola mereka disebut masih mempertanyakan strategi naturalisasi Indonesia. Namun di sisi lain tidak bisa menutupi fakta bahwa perkembangan Garuda dalam beberapa tahun terakhir memang sangat cepat. Dulu Indonesia sering dianggap hanya tim penuh potensi tanpa arah jelas, tetapi kini situasinya mulai berbeda. Kedalaman skuad meningkat, pemain abroad bertambah, dan kualitas kompetisi internal timnas perlahan naik level. Hal itulah yang membuat diskusi tentang Indonesia hampir selalu memancing perhatian besar di kalangan pendukung sepak bola Vietnam. Malaysia pun ikut memberikan perhatian khusus. Rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia membuat setiap perkembangan Garuda otomatis menjadi bahan pembahasan. Beberapa pengamat mereka menilai Indonesia sedang mengambil langkah yang berani dengan mempercepat regenerasi sekaligus memperkuat fondasi tim lewat pemain diaspora muda. Meski ada yang masih skeptis apakah proyek itu bisa langsung sukses, banyak juga yang mengakui bahwa Indonesia sekarang memiliki arah pembangunan yang lebih jelas dibanding sebelumnya. Menariknya, sorotan tidak hanya datang dari Asia Tenggara. Media Timur Tengah mulai ikut memantau karena Indonesia akan berada satu grup bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia 2027. Qatar sebagai juara bertahan tentu tidak ingin memandang enteng lawan yang sedang naik daun. Kehadiran pemain baru, perubahan budaya tim di bawah John Hertman, serta agresivitas PSSI dalam memperkuat skuad membuat Indonesia mulai dilihat sebagai tim yang berpotensi menjadi pengganggu keseimbangan grup. Bukan favorit utama memang, tetapi justru berbahaya karena datang tanpa beban dan membawa motivasi besar untuk membuktikan diri. Disinilah tekanan sekaligus tantangan mulai terasa. Karena ketika media negara tetangga mulai membicarakan Indonesia, artinya ekspektasi terhadap Garuda juga ikut naik. Publik tidak lagi sekadar berharap tampil baik, tetapi ingin melihat bukti nyata bahwa proyek besar ini memang menuju arah yang benar. Dan mungkin inilah yang diam-diam sedang disukai John Hertman, bukan sorotan atau pujian, tetapi kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang hanya ramai dibahas sebelum turnamen dimulai, melainkan tim yang benar-benar bisa membuat lawan berpikir keras saat peluit pertandingan berbunyi.
Sorotan terhadap proyek besar Timnas Indonesia kini bukan lagi hanya datang dari dalam negeri atau kawasan Asia Tenggara. Sejumlah media Eropa mulai ikut memperhatikan perkembangan skuad Garuda yang dinilai mengalami perubahan signifikan sejak datangnya John Hertman dan percepatan program naturalisasi pemain diaspora. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia mulai membangun fondasi sepak bola modern dengan memadukan pemain lokal bertalenta, pengalaman abroad, serta pembinaan usia muda yang lebih serius dibanding beberapa tahun sebelumnya. Media-media di kawasan Asia bahkan menyebut Indonesia sedang mencoba membentuk identitas baru sepak bola nasional. Bukan hanya mengandalkan semangat dan dukungan supporter, tetapi juga kualitas teknis, kedalaman skuad, serta pendekatan profesional dalam pemilihan pemain. Kehadiran nama-nama diaspora baru membuat pembahasan tentang Garuda semakin ramai diperbincangkan, terlebih karena Indonesia akan menghadapi grup berat bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia 2027. Di sisi lain, media negara tetangga mulai memberikan reaksi beragam. Sebagian mengakui perkembangan Indonesia memang terlihat nyata dan tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Namun ada pula yang mempertanyakan apakah proyek naturalisasi besar-besaran ini benar-benar mampu menghasilkan chemistry yang solid di lapangan. Perdebatan itu justru membuat perhatian terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Karena bagi banyak pihak, Indonesia kini bukan lagi tim pelengkap turnamen, melainkan tim yang berpotensi menciptakan kejutan. Tak hanya tim senior, revolusi juga mulai terasa di level usia muda. Timnas Indonesia U19 yang dipersiapkan menuju Piala AFF kini disebut akan menjalani pemusatan latihan dengan pendekatan berbeda di bawah arahan pelatih Nova Arianto. Fokus utamanya bukan sekadar membentuk tim kompetitif, tetapi membangun mental juara sejak usia dini. TC dijadwalkan berlangsung dengan intensitas tinggi, menggabungkan pemain lokal terbaik dengan beberapa talenta diaspora muda yang dinilai punya potensi besar untuk masa depan Garuda. Salah satu nama yang terus menjadi perhatian adalah Michel Lebiake. Pemain muda berdarah Indonesia yang disebut memiliki naluri gol tajam itu diproyeksikan menjadi tambahan penting bagi generasi muda Garuda. Kehadirannya dinilai bisa menambah daya ledak lini depan U19 sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi tim senior di masa depan. Jika proses adaptasi berjalan baik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu aset besar sepak bola Indonesia beberapa tahun ke depan. Nova Arianto sendiri disebut ingin membawa skuad terbaik dan paling kompetitif ke Piala AFF U19. Persiapan dilakukan secara detail mulai dari fisik, organisasi permainan, pressing, hingga mental bertanding. Targetnya jelas, Indonesia tidak datang hanya untuk meramaikan turnamen, tetapi membawa skuad mewah yang siap bersaing menjadi juara. Dengan dukungan PSSI, pembinaan pemain muda, serta sinergi dengan proyek tim senior John Hertman, publik mulai melihat bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih serius. Kini semua mata tertuju pada beberapa bulan ke depan. Apakah proyek besar ini benar-benar akan melahirkan Garuda baru yang ditakuti Asia? Ataukah justru tekanan besar menjadi ujian paling berat? Yang jelas, satu hal mulai terasa. Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar satu turnamen. Dan ketika proyek itu matang, bukan tidak mungkin Asia akan melihat Garuda dengan cara yang benar-benar berbeda. Kini pertanyaan besar mulai muncul di kalangan pecinta sepak bola nasional. Akankah Timnas Indonesia U19 menjadi skuad paling mematikan di Piala AFF nanti? Jawabannya memang masih harus dibuktikan di lapangan. Namun satu hal yang sulit dibantah, persiapan Garuda muda kali ini terlihat jauh lebih serius dibanding edisi-edisi sebelumnya. Nova Arianto tidak hanya membangun tim berdasarkan nama besar atau popularitas pemain, melainkan kombinasi fisik kuat, kecepatan, disiplin taktik, serta mental bertarung yang mulai dibentuk sejak TC awal dimulai. Kekuatan Indonesia U19 disebut semakin menarik karena hadirnya pemain-pemain diaspora muda yang dinilai memiliki pengalaman dan gaya bermain modern. Kehadiran Michel Lebiake misalnya, membuat lini depan Garuda mendapat sorotan besar. Striker muda berdarah Indonesia itu disebut memiliki insting gol tajam, pergerakan agresif, serta kemampuan membuka ruang yang bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Jika dipadukan dengan pemain lokal cepat dan kreatif, Indonesia berpotensi memiliki lini serang yang jauh lebih berbahaya dibanding beberapa rival ASEAN. Perhatian terbesar tentu tertuju pada Vietnam. Rivalitas Indonesia dan Vietnam di level usia muda selama beberapa tahun terakhir memang selalu menghadirkan tensi tinggi. Vietnam dikenal memiliki organisasi permainan rapi, disiplin, dan mental kompetitif yang kuat. Namun kali ini situasinya disebut mulai berbeda. Banyak pengamat melihat Indonesia datang dengan kedalaman skuad yang lebih menjanjikan serta kualitas individu yang meningkat. Nova Arianto sendiri dikabarkan ingin membentuk tim yang tidak hanya menang lewat penguasaan bola, tetapi juga mampu bermain agresif, cepat, dan berani menekan sejak menit awal. Filosofi itu dianggap cocok menghadapi tim-tim ASEAN yang sering mengandalkan build-up lambat dan permainan terstruktur. Bila strategi ini berjalan sempurna, Indonesia bisa menjadi lawan yang sangat menyulitkan bahkan sejak fase grup. Namun di balik optimisme tersebut, tantangan terbesar tetap soal chemistry dan konsistensi. Karena sepak bola usia muda tidak selalu dimenangkan tim dengan nama paling besar, melainkan tim yang paling siap secara mental dan paling solid sebagai satu kesatuan. Itulah sebabnya TC dan uji coba menjadi sangat penting bagi Nova Arianto untuk menyatukan seluruh elemen tim. Dan jika semua potongan puzzle itu berhasil dirangkai, AFF U19 nanti bisa menjadi panggung lahirnya generasi baru Garuda. Bukan sekadar ingin mengalahkan Vietnam,
tetapi mengirim pesan ke seluruh Asia Tenggara bahwa Indonesia muda kini datang dengan kekuatan baru, rasa lapar yang besar, dan ambisi untuk menguasai kawasan. Pertanyaannya sekarang, apakah Vietnam siap menghadapi Garuda Muda versi terbaru ini?